Rencana untuk merebut istana kekaisaran telah gagal. Perlawanan sengit dari Biro Inspektur Kerajaan yang merebut seluruh kekuasaan. Mereka mempertimbangkan untuk membatalkan semua rencana. Masalah lain muncul ketika seorang mata-mata dari klan Paeng ikut terseret. Namun, mata-mata itu tampaknya berasal dari aliansi Murim Surgawi. Masalah seperti ini wajar untuk tujuan besar. Namun yang terpenting adalah cara membersihkannya. Klan-klan medis berjalan sesuai rencana. Dan waktu panen akhir sudah dekat. Bersiap menunjukkan pada dunia betapa mengerikannya pedang mereka. Di sisi lain, pemilik toko sampai ketakutan mengetahui ia seorang inspektur kerajaan. Pemilik toko panik, mengakui semua praktik curangnya. Perhitungannya bahkan mencapai ribuan persen setahun. Sesuatu yang bahkan Yeonho sendiri belum pernah dengar sepanjang hidupnya. Nilai barangnya membuat bunga itu tidak berlebihan. Tapi Yeonho tetap tidak bergeming dan menuntut penyelesaian malam itu juga. Setelah itu, ketukan muncul di sebuah kediaman. Sebuah kalung dan uang diletakkan di depan pintu. Yeonho berpikir itu cukup untuk membayar sewa dan makanan. Doguk kebingungan karena dipanggil ke balai urusan militer. Ia dipersilakan duduk oleh penasihat militer, sekaligus ahli strategi ilahi, Jo Hyun. Ia terkejut karena tokoh sebesar itu menemuinya secara pribadi. Dan orang-orang yang mengejar itu ternyata 10 pedang dari hutan hijau. Kenyataan bahwa ia masih hidup dianggap sebuah keajaiban. Rencana untuk menangani Dragon Escort Agency untuk mengungkap sesuatu yang lebih besar. Namun perhatian tertuju pada pemuda yang menolongnya. Tidak mungkin Doguk menghadapi satu dari mereka, terlebih mengalahkan ke-10-nya. Nama Wi Yeonho disebut anak kedua klan Wi Guangdong yang tercatat dalam laporan sekte pengemis dan diduga kembali setelah 5 tahun. Klan Wi tampak seperti akan menjadi pusat badai. Keperluan mencari informasi dan hanya satu orang yang dapat mengenali wajahnya. Kesediaan untuk membantu langsung diterima dengan antusias, diiringi keraguan untuk bertemu Wi Yeonho lagi. Situasi mendadak berubah ketika para pekerja tambang datang membawa korban longsoran, memohon pertolongan. Karena para pasien kritis hanya tersisa yang masih bernapas, semua digerakkan untuk memindahkan pasien, memeriksa luka parah, dan mempercepat penanganan. Kekurangan tenaga membuat mereka meminta bantuan Yeonho. Titah untuk menekan titik akupuntur membuatnya kebingungan, hingga kesalahan lokasi ditegur dengan keras. Napas pasien kembali, tetapi dahak berdarah menyumbat, memaksa tindakan darurat menggunakan mulut untuk menyedotnya. Penolakan muncul, namun ancaman kematian membuatnya akhirnya bertindak. Ia hanya bisa menegaskan bahwa apa yang dilakukannya semata-mata untuk menyelamatkan nyawa.